Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini adalah lanjutan dari bacaan Injil kemarin yang merupakan satu kesatuan yang berbicara tentang tuntutan untuk mengikuti Yesus dan juga upah bagi orang-orang yang mengikuti Yesus sendiri. Dalam bacaan Injil ini Tuhan mengajar bahwa adalah sukar bagi orang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Yang dimaksudkan Yesus adalah tentu lubang jarum di sini adalah pintu-pintu kecil yang biasanya berdekatan dengan gerbang kota. Yang pada waktu malam gerbang kota akan ditutup dan orang akan masuk lewat gerbang-gerbang yang kecil, sehingga ketika unta yang banyak muatannya pun tidak bisa masuk, kesulitan yang masuk, orang harus meninggalkan banyak beban dari unta agar bisa masuk melewati lubang itu. Itulah yang disebut sebagai lubang jarum. Dan Yesus hendak mengajar dengan menggunakan kisah kemarin tentang pemuda yang kaya yang datang kepada Yesus menanyakan bagaimana orang bisa selamat. Dan Tuhan mengatakan ia harus meninggalkan kekayaannya, menjualnya dan kemudian mengikuti Yesus. Dan ternyata orang muda itu kemudian pergi dengan kecewa karena banyaklah hartanya. Bertitik tolak dari kisah orang muda tersebut, Tuhan kemudian menjelaskan atau mengajar para murid bahwa harta seringkali juga menjadi tantangan, kesulitan yang membuat orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, bertitik dari pengajaran Yesus ini kita kemudian teringat akan sabda bahagia, di mana pada awal sabda bahagia itu Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kemiskinan. Orang harus meninggalkan harta mereka. Kemiskinan adalah sebuah sikap batin, sebuah sikap hati di mana orang berani untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Menjadi kaya, sukar masuk kerajaan Allah. Yang dimaksudkan Yesus adalah ketika orang tidak berani untuk melepaskan dirinya, tidak berani untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta dalam hidupnya. Sehingga harta yang dimaksudkan bukan hanya soal apa harta benda yang kita miliki, tetapi juga kenyamanan pribadi, kesombongan, ketinggian hati, pencarian diri kita dalam pelayanan, ego kita yang tinggi. Seringkali itulah yang menjadi harta yang membuat kita tidak mampu untuk hidup dengan lepas bebas, dengan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat sebagai beban dalam hidup kita, yang seringkali membuat kita tidak mampu untuk bersatu dengan Tuhan sendiri. Maka Yesus menghendaki agar kita seperti anak kecil, yang sebagaimana anak kecil mereka menjadikan orang tua mereka sebagai harta mereka yang menuntun membimbing mereka, maka kita juga seperti itu, menjadikan Tuhan sebagai harta kita dan berani untuk melepaskan ketinggian hati, kesombongan, ego kita, pencarian diri kita yang menghambat kita untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Maka mari semoga dalam terang sabda Tuhan menjadikan kita orang-orang yang merdeka dalam hidup, yang berani untuk menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Itulah yang akan membuat kita menerima upah kehidupan kekal menjadi upah kita kelak, kalau kita berani menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta, berusaha untuk meninggalkan halangan-halangan yang membuat kita tidak mampu berjuang untuk masuk berjumpa dengan Tuhan. Semoga lewat sabda Tuhan dan teristimewa Ekaristi yang kita terima memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang merdeka, menggunakan harta, menggunakan bakat, kemampuan kita untuk pelayanan, untuk juga menghantar orang masuk bersama-sama menjadi bagian dari kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.